Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Bremana dengan NIM 12021901115 dari kelas SI 4301. Saya di sini akan menjelaskan cara pengimplementasi WSO2 dengan studi kasus. Studi kasusnya adalah layanan rumah sakit atau layanan medik yang terintegrasi. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaan itu jelaskan arsitektur integrasi yang terdapat pada tutorial tersebut, lengkap dengan entitas yang terlibat, jenis integrasi yang digunakan, dan standar yang digunakan. Jelaskan menggunakan gambar arsitekturnya. Baik, di sini integrasi yang digunakan adalah integrasi aplikasi. Kenapa integrasi aplikasi? Karena aplikasi ini merupakan satu kesatuan untuk menggabungkan semua aplikasi internal layanan yang ada di rumah sakit. Walaupun begitu, pada aplikasi ini terdapat beberapa layanan. Pada aplikasi ini terdapat 3 layanan, di mana tiap layanannya memiliki alur yang berbeda-beda. Misalnya ini pada layanan rumah sakit A terdapat ada 4 alur, rumah sakit B terdapat 5 alur, atau seterusnya. Lalu yang kedua, yaitu standar integrasi yang digunakan. Pada integrasi ini, kita menggunakan standar XML, di mana bisa dilihat pada jenis format yang kita gunakan. Ini ada XML, ini XML, ini XML, dan ini juga XML. Lalu yang ketiga, jelaskan arsitekturnya. Baik, kita akan memulai dari atas terlebih dahulu. Nah, dari atas ini ada request log, di mana request log ini kita mengirimkan permintaan layanan kepada dokter. Karena di sini ada value-nya dokter, maka kita akan meminta permintaan layanan kepada dokter yang akan diproses lebih lanjut kepada sistem pelayanan yang ke bawahnya, yaitu adalah get card number. Get card number ini seperti kita mengambil nomor antrian, di mana di get card number ini terdapat 3 layanan, yaitu Grand Old Log, Clemency Log, dan yang terakhir ada Pine Valley Log. Dan yang keempat ini adalah di mana kita kalau misalnya ketiga layanan ini terjadi error, kita akan mengambilkan opsi yang keempat, yaitu fault log. Lalu selanjutnya, di sini ada get appointment. Ini adalah hasil dari proses layanan yang telah diberikan, yang dipanggil kembali menjadi get appointment. Lalu kita melanjutkan proses ke get doctor details, di mana kita akan ditampilkan dokternya yang akan kita sarankan siapa saja untuk pasien yang cocok dengan keadaan penyakitnya. Lalu kita akan lanjutkan ke get patient details, di mana ini akan menampilkan biodata pasien dari nama, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Setelah itu akan lanjut ke proses pemanggilan Changline Fee, di mana di Changline Fee ini adalah proses transaksi atau pembayaran yang akan dilakukan oleh si pasien tersebut sesuai dengan layanan yang dibutuhkannya atau layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Lalu masuk kepada payload factory atau pembayaran, di mana pada pembayaran ini si pasien akan membayarkan layanan yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit. Setelah itu ada proses pemanggilan settle payment, di mana ada proses pemanggilan kembali ketika si pasien sudah melakukan pembayaran, selesai pembayaran akan dilakukan proses pemanggilan kembali.
dengan menggunakan tool settle payment. Baik, kurang lebih seperti itu pada penjelasan arsitekturnya. Dan ketika di run, kebetulan saya sudah mengerunnya di aplikasi Postman, akan menjadi seperti ini. Misalnya name, John Doe, DOP-nya atau tanggal lahirnya 1940, 0319, lalu address California, terus nomor telepon, ada emailnya segala macam, dan dokternya yang didapat siapa, lalu rumah sakit di mana dia akan dirawat atau diberikan pelayanan. Lalu yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kelemahan yang menggunakan middleware WSO2 ini berdasarkan pendapat Anda. Menurut saya, kelebihan yang didapatkan setelah menggunakan aplikasi WSO2 ini, yaitu drag and drop, sehingga aplikasi ini mudah digunakan. Yang kedua, tools-nya gratis, sehingga bisa diakses oleh umum. Dan yang ketiga, bisa mengubah format dari XML ke JSON, begitupun sebaliknya. Adapun kekurangannya adalah banyaknya bug, terus customisasi yang sulit, lalu yang terakhir ada testing menggunakan aplikasi lain, karena di sini kita lihat untuk mengetesnya aja kita menggunakan aplikasi Postman, tidak langsung di WSO2-nya. Baik, kurang lebih penjelasan saya seperti itu tentang cara pengimplementasian dari WSO2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.